Wis paranormal gini arahnya. Ya maksudnya kan kita tadi kan lagi bahas virus itu sesuatu yang nggak terlihat. Kalau jin itu kita banyak ahlinya lah orang. Jin-jin aja kita kejar, diinterogasi, saya nggak ganggu gitu kan. Ini sesuatu gimana kita nggak panik, sesuatu yang nggak kita lihat, harus jangan berdekatan, jangan salaman. Ketularannya juga kita nggak tahu katanya. Itu nggak panik gimana gitu. Sedangkan satu sama lain sekarang saling menyurigai. Nice. Anak wong main langsung corona ya. Balik ke masalah ini lagi ya, masalah penghasilan. Kalau kita rinci sedikit dirinci, itu penghasilan anak diliburkan, pedagang sekolah. Sebentar lagi puasa. Itu kan rata-rata pedagang itu persiapan untuk puasa. Sekarang persiapan belum, mau nampung ya, mau nampung buat persiapan puasa, rezeki belum ada. Ya habis dulu modalnya puasa, ya puasa beneran gitu loh maksudnya. Dan terus pedagang malam, sekarang ada jam malam nggak boleh ngumpul. Ini saya masih bingung sebenarnya. Setahu saya sih mungkin ya virusnya kan tidak bisa bertahan kalau ada panas. Makanya yang perantauan kan langsung suruh berendam di air panas gitu kan. Mungkin loh ya. Kalau malam dingin. Kalau gitu malam dingin oh sih ya. Make sense. Penyebarannya bisa cepat gitu. Makanya banyak anjuran untuk berjemur ya. Iya, betul. Jadi ada satu karyawan yang ngirim pesan WA ke bosnya, katanya kalau besok saya nggak akan masuk kerja lagi. Katanya setiap masuk perumahan, setiap masuk ke apartemen itu disemprot disinfektan. Semprot. Bahkan dia ngitung loh, sampai sehari itu sampai 32 kali disemprot. Telos tukang kalau. Yang lucu dia terakhirnya bilang gini, katanya kalau lama-lama kayak gini bukan virusnya yang mati, tapi saya yang mati. Tapi itu nyata loh ya. Terus itu jadi bahan perbincangan, katanya sebenarnya disinfektan itu bukan untuk manusia, jadi bukan untuk makhluk hidup. Yo kan buat rumah atau apa kan? Ya bahannya juga katanya menyebabkan iritasi kalau di kulit. Itu ke tukang galon. Itu orangnya disemprot kan ya? Mending ngundurkan diri ya daripada mati. Daripada dia mati karena disinfektan. Katanya disinfektan itu harusnya buat meja-meja, nyemprot pintu. Itu buat orang. Disemproti wongnya ini. Berarti sangat banyak efeknya ya. Betul. Dan yang utama sebenarnya makan. Maksudnya orang nggak punya penghasilan mau makan gimana? Yeah. Kalau listrik. Dan kalau misalnya yang disubsidi listrik, gini, yang disubsidi itu listrik. Berarti kan listrik itu kalau orang biasa yang subsidi rata-rata kan penggunaannya juga kecil. Betul, ya. Berarti kan motong paling misalnya ada loh ya, kalau orang biasa 20.000 bisa sebulan. 20.000 sebulan. Ya mau tuku seganduk ya aku harus tidak tahu. Aku daftar-daftaran tangganya anak sih mau mulai 20.000. Lah iya, berarti kan kuliah ya orang Indonesia emang tempatnya ngeluh ya, pinter ngeluh termasuk saya, tapi ya, kita emang benar-benar merasakan ya. loh. Kalau ini skalanya lebih besar mas. Kita merasakan bahwa kita itu makan dari mana kayak gitu loh. Tapi kalau dari sudut pandang pemerintah ya, kalau misalnya saya yang menduduki kepemerintahan juga menurut saya pusing loh mas. Kalau kita pusing. Dari sudut masyarakat saja, kita berusaha netral ya, nggak mungkin senetral mungkin sih. Kita berusaha netral. Kayak pemerintah dapat info corona itu, ini analogi saya ya, corona itu kita dapat info harusnya gini-gini, dari para ahli juga nggak boleh, bagusnya jangan keluar. Itu keputusan yang paling tepat apa? Kita kan sebagai pemerintah pasti bingung. Makanya nggak jadi satu keputusan yang harus, tetapi jadi himbauan, karena bingung masih banyak yang harus keluar cari makan. Dan di Indonesia kan pendapatan per kapitanya sudah kecil, ditambah bukan hanya kecil, rata-rata itu harian kayak gitu loh. Ya. Dan kebanyakan orang Indonesia kan mandiri. Itu kan yang susah di Indonesia seperti itu. Mungkin pandangan saya, kalau saya merasakan kita cari solusi itu gimana, kalau sedangkan kita itu nggak mungkin cari solusi. Kita bisanya ngobrol aja karena kita bukan pembuat keputusan. Solusi dari King Muhammad. Nah iya, kalau misalnya dari
kita membayangkan ya sebagai pemerintah, misalnya saya pemerintah, saya bingung sekali loh, saya nggak punya bayangan langkah. Kalau misalnya kasarannya gini, kalau kasus-kasus misalnya ada korupsi ada apa, kita bisa bercerita, kita sebagai pemerintah harus gini, mengandai-andaikan bisa. Tapi kalau virus corona ini, menurut kalian gimana ya? Susah, kalau saya nggak bisa loh. Susah. Apakah harus lockdown? Apakah harus apa? Lama mungkin yang tahu. Saya yakin ini ada solusinya. Kalau saya nggak angkat tangan kalau saya sebagai pemerintah, makanya saya nggak di pemerintahan. Ada nggak sih bayangan solusi mungkin dari teman-teman Mas Slamet itu? Ya sebagai pemegang kebijakan dan tahu sumber uang dari mana saja untuk menanggulangi, misalkan kalau kita lockdown gitu ya selama 14 hari, itu pemerintah bisa kok mensubsidi rakyatnya 14 hari. Bahkan 3 bulan pun bisa, Mas, dengan catatan semuanya tertib, tidak ada apa ya, kalau apa, air itu mengalirnya tepat gitu loh, tidak ada yang mengganjal di tengah jalan. Nyumbat. Iya, tidak ada yang nyumbat di tengah jalan. Noted. Catatan ya. Terus Pasti ada solusi lah, saya yakin. Catatan ya. Iya. Feeling saya loh ya, sebagai kalau misalnya pemegang kebijakan ini tahu sumber dana, lalu banyak kok ini orangnya banyak loh. orang-orang kaya Yang di dikasih makan banyak kayak gitu. orang-orang kaya di Indonesia juga banyak, Mas, yang kita nggak tahu tokoh-tokohnya. Ya, setuju, banyak emang. Iya kan? Terus apa hubungannya orang kaya dengan pemerintah? Pemerintah kan yang memegang kebijakan, bisa mengkoordinir semuanya. Pokoknya ngerewangi, dia maksa gitu. Harus dong. Aduh. Ini yang menyebabkan chaos. Wong kencot, anak kompor ini ya. Yes. Kemarin saya ngobrol dengan teman-teman dengan simulasi yang mungkin ngawur gitu ya. Dan beberapa tokoh memberikan saran kepada pemerintah dengan mengumpulkan 10 pakar ekonomi untuk mengambil wong keren ya, Mat ya. Pakar ekonomi, cuy. Mengambil kebijakan lockdown, apa efeknya, lalu siapa yang menangani dan siapa eksekutornya. Mereka mensimulasi dan menggambarkan bisa dilakukan. Tapi entah bagaimana dan entah apa problemnya, sampai hari ini kita belum untuk itu. Problemnya cuma satu. Apa itu? Kesadaran. Oh ya. Kesadaran untuk membantu lah. Tapi jangan sampai ada yang menuntut kesadaran untuk membantu kepada kita-kita yang Harus dibantu. bujang kayak. Orang bujang banget sih. Ya. Jadi intinya kita itu lapar sebenarnya. Maksudnya masalah lapar ini menurutku nggak sembarangan kayak gitu loh. Uang kencot ini bahaya. Yang nyata itu kita lihat di India sekarang ini. Jadi adanya lockdown itu jadi kerusuhan malah. Oh, di India lockdown. Semua kota? Apa kota besar. gede? Ya intinya kayak gitu, karena ada banyak buruh yang bekerja harian, terus dipaksa untuk dia di situ tapi tidak kerja, pulang tidak boleh. Oh, benar-benar lockdown kayak Wuhan gitu ya. Berarti jadi, yang perantauan. akses transportasi ditutup semua. Melaku. Jadi iya, kabarnya kayak gitu. Jadi mereka maksa untuk pulang dengan cara jalan kaki. Kayak nang Ya film. kalau dipikir ya bener, maksudnya dia mau ngapain di kota? Orang kerja sih ngempani Orang sapa. kerja sih ngempani sapa. Terus Itu malah jadi kerusuhan gitu loh. Lockdown yang mungkin kebijakannya kurang tepat mungkin, walaupun kita nggak tahu sebenarnya di India keadaannya kayak gimana. Ya kalau dari saya sih, dengan kita belum menemukan solusi untuk mengantisipasi banyak hal yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang setiap hari harus keluar gitu kan, cari uang untuk menutup kebutuhan sehari-harinya, ya satu-satunya ya tidak menghujat satu sama lain gitu kan, yang terus tidak menebarkan ketakutan yang berlebihan dengan menyebar informasi yang hoax. tapi kita setuju kan, sepakat bahwa corona itu memang ada.
ada. Jangan Gaib. Jangan gaib. Corona itu ada. Tapi gaib. Kita nggak boleh menyepelekan itu, buktinya banyak yang mati kan. Betul. Ya. Sampai saya dapat cerita kemarin orang yang meninggal karena corona ditolak di mana-mana gitu kan. Itu kan ironis gitu. Gini. Oh iya, gue kebiasaan nih. Zaman siki udah bumi yang menolak. Manusia. Bisa. Enggak, maksudnya yang kena corona gitu pemakamannya sih gimana? Ada yang pernah tahu? Sebenarnya benernya simpang siur, ada di beberapa daerah, ada yang bilang karena itu bukan produksi itu jadi ditolak. Iya. Jadi Wah, mungkin ini pemerintah jadi hoax. daerah memposisikan tempat makamnya di situ, tapi warga menolak karena bukan orang situ yang Yang meninggal itu emang karena corona. Iya, memang. Memang karena corona. Memang. Ya orang takutnya wajar, panik lah ya. Lanjutannya gimana? Saya nggak Kelanjutannya update masalahnya medsos. kalau yang tersebar di berita itu rata-rata memang baru pasien corona yang ditolak dimakamkan di situ. Jadi kelanjutannya bagaimana? Mungkin ada beritanya, cuma saya nggak baca. Tapi selama ini di daerah kalian nggak ada yang meninggal Belum. Janganlah. biasa, maksudnya untuk corona kita belum ada yang positif. Iya. Alhamdulillah daerah kita ya. Di tempat saya ada, cuma meninggal biasa. Ya Tapi biasa. diurus biasa. Ya, diurus biasa. Alhamdulillah masalah. Belum nggak. Jadi ini Mas, kemarin saya dapat cerita baru kemarin sore. Orang yang meninggal karena corona di daerahnya ditolak, lalu dimakamkan di daerah yang lain. Itu memakamkannya sampai apa namanya ya? Saya nggak sebut daerahnya ya. Sampai bekerja sama dengan PLN untuk mematikan lampu malam hari. Agar tidak tahu kalau yang bersangkutan kena corona dan dimakamkan di situ ya. Yang ngurusin pakai kayak astronot gitu nggak? Oh ya jelas. Ya. Ngadusi. Iya, Baik, jelas. Iya sampai di Lampu. dimatikan malam-malam, terus hari berikutnya ketahuan sama warga situ dan harus dibongkar dan harus dipindah. Tapi menurut dokter gimana bu? Gak apa-apa kalau udah Katanya begini, jadi sebenarnya kan prosedurnya kalau udah mati itu ya, kalau udah meninggal mati, ya sampai mati. Jadi meninggal itu nanti diurus dan didiamkan dulu. Virus kan katanya butuh inang. Kalau kita sudah meninggal, jadi virus itu juga akan mati katanya karena sudah tidak ada inangnya. Berarti sebenarnya efek-efek seperti itu, penolakan atau dungkar maning mbak? Iya. Dungkar maning itu kan sebenarnya panikan warga dan Kepanikan warga dan ketidaktahuan. keminiman informasi. Dan juga itu kan jenazahnya udah disterilisasi, jadi katanya sih dimasukin ke kantong terus Iya, diisi air. Maksud plastik Iya, jadi dimasukin ke kantong plastik terus diisi air. dikuburnya gue. Kan nanti dimasukin ke peti lah, dikuburnya sama peti-petinya. Berarti nang jero kan bosoknya juga iya. Ya mungkin. Ya manu sih airnya air apa? Ya orang ngerti, mungkin air-airnya sudah disterilisasi, backlin apa. Lu sih belatung karo gue, Bu. Ya awet ya, kayak usah. Maksudnya ya Gitu. dilemanya banyak ya. Mungkin bisa dibilang itu tindak apa namanya, efek yang berlebihan kalau ada sampai penolakan begitu. Nah, Ya walaupun kita juga tahu sama-sama khawatir lah, orang kan pengen aman lah, Iya, iya. PKP. Blunder. dan ada wacana yang diberhentikan itu 6 bulan, jadi sekitar 6 bulan itu jangan mati dulu. Agar tidak merepotkan ya. Masalahnya sih sekarang bumi tidak menolak lagi, tidak menolak bumi. Manusia menolak. Astagfirullah. Kalau zaman mien di buku-buku kayak Bisa majalah apa dulu ya? Mas, ini majalah Majalah Hikmah. yang nolak bumi. Bumi nolak. Sekarang manusia. Stop, jangan di sini corona gitu. Tapi kesimpulannya kalau saya sih gini, corona itu ada, kita ngikut. Kalau saya nganjurin nggak satu sumber karena hoax itu banyak sekali. Ya. Sewaspada mungkinnya, sering-sering wisuh lah kayak gitu ya. Sering-sering wisuh kayak gitu. Moga aja kita ditambahkan kekuatan untuk ya saling mengerti. Iya. Dan semoga tidak sampai chaos. Saya punya pengalaman banyak buruk kan kalau chaos di Indonesia itu menakutkan ya. Karena kita kejam ya. Kita bisa kejam. Iya. Ada lagi? Kalau dari saya ini jadi kalau saya beberapa waktu yang lalu itu memperhatikan media sosial, kayak banyak orang-orang yang mungkin mereka sudah aman, sudah di rumah, yang ngomong katanya jangan mudik dulu sampai ada ya. Jadi
sampai ada omongan-omongan yang nggak enak tentang orang-orang yang mau mudik. Bully Ya sampai ada bullying kepada Bully, orang yang mau bully. mudik. Sebenarnya kan gini, kita kan nggak tahu keadaan gimana Betul. di kota gimana, dan orang yang sebenarnya mereka juga di sana takut. Yang pertama takut kena, terus sudah tidak bekerja, terus dan yang paling pasti keadaan kita beda-beda. Ada yang memang sudah enak di rumah, tapi kan mereka belum tentu. Yang penting ada prosedur yang pasti di desanya. Jadi ketika kita pulang ke desa itu ada prosedur pastinya. Didatakah, diperiksa dulu kah? Aja ngelarang-larang sampai ada omongan-omongan yang Bully itu menyakitkan. tadi ya, bully ya. Mulut tetangga itu. Iya. Bully ya. Ya, intinya kita tidak tahu lah keadaan mereka gimana. Jadi kalau kita yang sudah aman, sudah enak di rumah, jangan terlalu bully lah. Ya. Masih pengen Bali ya main. Kayak gitu sih. Misalnya ada lagi yang mau disampaikan? Ya, Belum kita closing, kita sudah terlalu banyak. karena keterbatasan ini ya, semua pasti keterbatasan dan dikepung oleh banyak informasi yang simpang siur gitu kan. Dan ya itu tadi salah satu cara untuk mencegah wabah yang sedang kita alami bersama ya saling mendukung lah satu sama lain. Karena yang tadi disampaikan Mas Nazar, efek yang paling membahayakan sekarang tidak lagi hanya virusnya, tapi tekanan ketakutan kepada orang lain itu juga membahayakan. Karena setahu saya kalau imun tubuh turun, virus menyerang juga akan lebih mudah. Dan gitu. kepanikan menurunkan imun. Jelas. Karena kalau setahu saya juga kalau imun kita bagus, virus kalaupun kita terkena virus gitu ya, amit-amit, itu akan sembuh dengan sendirinya. Makanya ada yang namanya isolasi selama 14 hari agar virusnya hilang. Ini sing kan kencot ya imunnya ya elek mestinya ya. Ya jelas. Madang ya. Ya, kita saling dukung bareng-bareng untuk melawan virus dengan tidak menyebarkan berita-berita yang dalam tanda kutip hoax. Terus jangan membuli lah. Efek bully ini lebih menakutkan dibanding virus.